Oke, selamat malam teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah masuk Zoom on time. Eh, kita nggak tunggu lama-lama lagi. Nanti kalau ada teman-teman yang baru bergabung terlambat atau tidak sempat mengikuti Zoom malam ini, nanti silakan bisa mengikuti atau menonton rekamannya aja. Oke, supaya kita singkat dan nggak berlama-lama karena ini udah malam juga. Sebentar aku share screen dulu. Oke, udah kelihatan belum? Ya, udah kelihatan ya? Selamat datang di Parents Meetup hari Selasa 13 Desember hari ini. Di penghujung akhir tahun AJS, seperti biasa kita akan merencanakan nih untuk perjalanan Art Jam Sessions di tahun mendatang. Nah, seperti apa dan bagaimana wujudnya nanti perjalanannya Art Jam Session di tahun berikutnya? Berikut ini adalah slide yang akan kami tampilkan, tapi sifatnya open to discussion ya, open to suggestion, open to comments, dan lain-lain. Karena ini satu program yang sudah kami ramu, kami tawarkan. Tapi kalau teman-teman punya ide yang lebih baik, atau ide yang lebih fresh, atau ide yang lebih menarik untuk anak-anak, karena tentunya kan kita semua di sini orang tua yang anaknya menjalani si AJS-nya. Jadi teman-teman di sinilah yang paling tahu kira-kira program AJS seperti apa sih yang cocok untuk anak-anak kita semua di Art Jam Sessions ini. Oke, sebelumnya aku perkenalkan diri dulu. Aku Ira, terus di sini kita tim dari Art Jam Sessions, ada saya, Ika, yang biasanya selalu jadi admin, dan penyemangat anak-anak pada saat mengerjakan AJS. Terima kasih Kak Ika, setahun ini sudah menyemangati anak-anak dan para fasilitator orang tua di selama perjalanan AJS tahun 2022. Terus ada juga Cassandra. Cassandra ini yang memfasilitasi atau istilahnya apa ya, menjembatani anak-anak teens. Jadi kalau di AJS kan kita ada dua kelas tuh untuk anak-anak yang kids sama yang teens. Nah, biasanya yang kelas AJS ini si pengampunya adalah si Kak Sandra ini. Terima kasih Kak Sandra, selama 2022 sudah mendampingi anak-anak teens di kelas-kelas Art Jam Sessions. Nah, kita ada tim satu lagi sebetulnya Kak Vera, tapi Vera sedang berhalangan karena lagi ada urusan keluarga. Tapi di AJS 2023 kita akan berusaha untuk menarik Kak Vera supaya mulai banyak tampil di AJS, karena mulai banyak mendampingi di AJS karena apa ya? Ini konsep AJS tahun 2023 nanti ini bisa dibilang sejalan sama background-nya Kak Vera sebagai seorang desainer gitu. Oke, kita mulai aja ya. Ini sekilas gambaran tentang apa dan kapan AJS-nya dari sisi what sama when ya. Jadi untuk AJS 2023 ini kami mau mencoba untuk mengadopsi, menyisipkan banyak apa ya, sisi-sisi design thinking frameworks yang mau diadopsi di sesi-sesi AJS. Karena melihat dari era sekarang ini, kita belajar art itu kalau bisa ya relate sama ini ya, sama kondisi saat ini gitu, dari sisi sosialnya, terus dari sisi alam dan teknologi semuanya. Jadi kita berusaha untuk mengadopsi nilai-nilai baru yang bisa kita jadikan added value gitu. Jadi nilai tambah nih di sesi-sesi AJS ini untuk anak-anak gitu. Nah, apa sih design thinking frameworks itu? Prosesnya kira-kira seperti ini. Jadi kita menyisipkan nilai-nilai empathize, terus kita juga menyisipkan proses mendefinisikan sesuatu ya, karena aku merasa sebagai seorang yang punya background design thinking frameworks ini sangat kepake banget di kehidupan sehari-hari gitu.
dan terutama juga di proses kita melakukan kegiatan art atau membuat karya seni atau berkreasi gitu. Ini kepake banget nih si frameworks ini. Nah, aku berharap dari program AJS 2023 nanti ini, anak-anak mulai familiar sama si design thinking frameworks ini, yang aku yakin sebenarnya mereka sudah menjalani gitu. Beberapa anak mungkin secara nggak sadar, kita juga sebagai orang tua sudah mendampingi, mengajarkan, atau mengekspos anak-anak pada si proses design thinking frameworks ini. Cuma mungkin secara nggak sadar aja gitu. Nah, di sesi-sesi AJS tahun 2003 nanti ini, aku mau mulai mengekspos dari sisi di setiap step ini supaya anak-anak ngeh gitu. Oh, ini stepnya, ini stepnya, ini stepnya gitu. Nah, dari empathize ke define, define itu proses menerjemahkan atau mendefinisikan sebuah problem atau sebuah challenge kalau bentuknya itu challenge, atau sebuah project kalau bentuknya itu project gitu, atau sebuah materi atau pemaparan gitu. Jadi mau sedalam apa nanti pembahasannya, itu sesuai dengan ekspektasi masing-masing kita sebagai orang tua yang nantinya, aku berharap kita semua yang masuk di AJS ini orang tuanya tetap menjadi mentor atau fasilitator untuk anak-anak AJS gitu. Terus habis itu menyisipkan fase ideate atau memformulasikan ide-ide gitu kan. Bagaimana menumbuhkan atau mematik ide-ide. Nah, aku berharap kelas-kelas AJS tuh nggak cuma kalau kemarin kan kita banyak yang sifatnya play by instructions atau kita mengikuti step-step yang udah dijelasin sama fasilitator gitu. Nah, di program AJS 2023 ini aku ingin anak-anak mulai berani gitu, mulai bisa mengeluarkan banyak ide gitu. Jadi mereka lebih pede gitu. Nah, terus fase prototipe seperti apa sih? Jadi sebelum anak-anak membuat karya seni, karena ini step prototipe ini sebenarnya juga dilakukan oleh banyak banget seniman-seniman, banyak banget artis-artis, kayak misalnya pelukis saja. Pelukis sebelum dia benar-benar menggoreskan karyanya di kanvas, banyak yang melalui proses prototipe dulu. Contohnya misalnya mereka membuat sketsa kasar dulu gitu kan, atau membuat garis-garis kasar dulu di kanvas sebelum melukisnya langsung gitu. Nah, ini sebenarnya salah satu proses prototipe yang menurut aku dari sisi kegiatan berkarya seni, wujudnya tuh ya seperti itu gitu. Terus habis itu testing, kita men-testing kalau di design thinking, testing kalau di art, kegiatan berkarya seni misalnya, kita mencoba untuk mempresentasikan gitu, terus kita memaparkan ke orang-orang. Jadi, "Ini loh karyaku seperti ini," gitu. Nah, nanti kita dari situ, di sini istilahnya kalau tes itu kita menerima feedback, jadi menerima feedback dari banyak orang gitu, dan ini implementasinya nanti di program IJS ini kita mau bikin sesi exhibition setiap 6 bulan sekali gitu. Oke, nah, when-nya. Jadi si proses design thinking frameworks ini yang mau diadopsi di kegiatan AJS atau kegiatan berkarya seni di AJS adalah berlangsung selama tahun 2023. Kita mulainya dari Selasa tanggal 3 Januari ya, 2023. Nah, di sini ada 1 sampai 12 teknik berkarya seni yang nantinya akan kami perkenalkan, kami ekspos ke anak-anak AJS. Jadi setiap bulan, ini 12 ini mewakili setiap bulan tema ya. Jadi misalnya untuk saat ini nggak sesuai urutan, tapi nantinya aku berharap dari teman-teman ada ide atau masukan bagaimana cara kita memformulasikan urutannya. Kalau ini sebagai contoh aja misalnya nomor 1 painting, misalnya ini aku taruh untuk bulan Januari. Jadi selama Januari proyek anak-anak adalah painting. Jadi anak-anak mengenal tentang painting aja selama sebulan Januari itu. Apa sih painting? Terus dari sisi sejarahnya painting itu seperti apa dari zaman ke zaman gitu. Terus jenis-jenis material yang dipakai untuk painting tuh
apa aja sih gitu yang tersedia dari zaman dulu hingga zaman sekarang gitu. Nah, ini berkaitan dengan teknologi alatnya, teknologi materialnya seperti apa. Nah, ini yang aku harap anak-anak bisa menggali lebih dalam gitu. Terus misal lagi bulan kedua atau Februari anak-anak khusus membahas tentang drawing. Jadi selama setiap Selasa di bulan Februari itu kita membahas tentang drawing, apa itu drawing, terus teknik mendrawing seperti apa, alat untuk drawing seperti apa, terus jenis-jenis style drawing itu apa aja. Nah, ini kita bahas lebih dalam, terus nanti kita membuat karyanya itu berupa ya drawing ini gitu. Nah, ini kan dan seterusnya ya, ini semua ke bawah dari bulan ke bulan. Nah, setiap minggu berarti kan setiap bulan berarti kan ada 4 minggu tuh. Jadi ada 4 sesi Zoom dan semuanya mengerjakan project yang berupa outputnya painting, misalnya kita bicara bulan Januari aja. Nah, di akhir bulan nanti kita minta anak-anak untuk mengkurasi. Jadi mereka bisa dibilang dalam 1 bulan punya 4 karya painting kan. Nah, di tiap akhir bulan kita akan mengajarkan anak-anak mengkurasi bagaimana cara memilih 1 dari 4 project painting ini yang menurut mereka paling mereka sukai atau bisa paling orang-orang kasih feedback yang paling bagus di project painting yang kedua nih misalnya gitu. Jadi kita mengajarkan anak-anak bagaimana cara mengkurasi karya yang mereka sendiri. Atau bisa juga sifatnya mengkurasi in groups. Jadi kita mengkurasi karya teman-teman yang lain gitu. Bisa juga kayak gitu. Terus, nah kira-kira sampai sini ada pertanyaan nggak dari teman-teman? Atau ada komentar misalnya, silakan. Sebelum kita ke slide berikutnya. Open mic aja nggak apa-apa, atau di chat juga boleh. Silakan. Masih tegang kayaknya Mbak Ira. Kenapa? Masih tegang nih teman-teman nih. Itu tadi kan 1 bulan 4 painting, tapi akhir bulan kayak presentasi. Berarti mestinya 3 painting 1 kali itu presentasi gitu kan? Atau Sesinya bisa, maksudnya sesi saat mengkurasi ya, bisa nggak harus pakai Zoom maksud aku. Jadi bisa aja kita diskusi di grup gitu. Nah, aku kepikiran untuk kayak proses kurasi ini mungkin kayak kalau teman-teman mau ngambil banyak feedbacks gitu, nah kita bisa diskusi di grup chat sebetulnya. Jadi kita pajang aja semua karyanya di grup chat, nanti orang-orang bisa komentar dari situ gitu. Kira-kira kayak gitu. Jadi nggak mesti di sesi Zoom. Nah, oke, good point. Sebetulnya teknisnya seperti apa nanti kita bisa diskusikan bareng sih pas di sesi meetup berikutnya. Nah, sesi meetup berikutnya adalah nanti setelah terkumpul nih member-member yang mau bergabung lanjut di Art Jam Session tahun 2023 nanti. Nah, nanti kita ada internal parents meetup yang mendiskusikan teknisnya gitu. Tapi itu pertanyaan bagus. Nanti sesi kurasinya seperti apa gitu ya. Sip. soalnya kalau misalnya mengajari anak-anak kurasi gitu kan, anakku gitu kan enggak pegang handphone. Jadi enggak pegang handphone dewek, jadi nek pas chat gitu juga ya. kan ini enggak seru kan, enggak online bareng. Betul. Oke. Itu masukan yang bagus tuh. Itu masukan yang bagus. Oke. Atau taruh ke Padlet ya? Padlet juga kurang ini sih Kak, kurang intinya sih mungkin yang Mbak Novi maksud kalau bisa ya live gitu kan pada saat sesi, jadi si anak tuh nggak ngelihat gadget untuk melihat feedbacksnya gitu. Jadi instead of ngelihat dari app, komentar apa segala macam, sesi kurasinya ini langsung gitu. Bisa juga kayak gitu kalau mau. Atau mau tambahan Zoom? Tambah Zoom ya. Bisa enggak, maksudku 3 terus jadi sama 3 karya. Itu kalau presentasi kan senang juga ya, maksudnya anak-anak tuh bisa langsung dengar
langsung dengar dari masukan dari orang lain gitu. Yes. Bisa juga. Jadi dikurangin Kak. Maksudnya Mbak Novi mengusulkan jadi sesi membuat karya seninya itu di 3 sesi aja, di 3 Selasa. Nah, Selasa yang terakhir di tiap bulannya itu khusus untuk sesi kurasi. Boleh juga kayak gitu, boleh juga. Good idea. Oke. Mbak, Ada lagi? Yes. ya, ini berarti kayak material dan gitu-gitu gimana ya Mbak? Di provide sendiri atau gimana nih? Oh, kalau di AJS biasanya kita pakai materialnya yang tersedia di rumah aja. Jadi karena konsep visi misinya AJS itu pertama kita membuat art itu lebih accessible dan lebih affordable. Jadi sebisa mungkin setiap proyek-proyek yang kita buat itu material dan alatnya itu fleksibel dan itu menyesuaikan dengan si anaknya sendiri, dia mau kayak misalnya motorik skills-nya sejauh mana atau material yang tersedia di rumahnya atau di area sekitar rumahnya dia apa aja, itu lebih fleksibel gitu. Jadi nggak ada kayak keharusan oke harus pakai material ini dan alat ini, itu nggak ada. Jadi di AJS itu lebih lebih fleksibel ya. Iya. Fleksibel, benar. Oke, Tapi thank you Mbak. nggak menutup kemungkinan juga kalau misalnya sesekali mungkin kalau kita mau punya pakai material atau alat yang spesifik nih, kita juga bisa juga kalau mau kita order barengan juga nggak apa-apa. Kita nanti diskusin bareng aja kayak gitu. Tapi itu sifatnya ya voluntarily aja lah, nggak keharusan gitu. Oke. Sama satu lagi nih Mbak, kalau literatur tuh kayak gimana ya ininya kegiatannya? Macam-macam sih. Nah, di sesi AJS ini kita biasanya pakai materinya tuh yang yang apa ya istilahnya ya, nggak mengekang anak-anak gitu ya. Nah, kalau khusus untuk materi literatur, aku pikir kita bisa misalnya membahas tentang tulisan-tulisan gitu, atau kita bisa juga mengupas tentang satu buku atau satu tulisan, atau bisa juga puisi misalnya, bisa juga kayak gitu. Oh, oke deh. Makasih ya Mbak. Oke, sama-sama. Ada lagi kah yang mau berkomentar atau bertanya? Oke, kalau nggak ada kita lanjut dulu ya. Mana dia? Oke, ini udah what-nya, udah when-nya. Nah, sekarang who sama how. Nah, kalau di AJS beberapa tahun belakangan ini kita pakai satu Zoom untuk semua anak-anak, terus ada breakout room untuk anak-anak yang teens dan preteens. Nah, di AJS 2023 ini aku mau coba satu metode baru nih. Jadi kita bikin in small groups, anak-anak in small groups, mungkin isinya 5-6 anak. Terus di situ ada mentor, ada aku mentor pertama, terus mentor 2 dan mentor 3. Jadi di setiap grup itu ada 2 mentor plus aku gitu. Di setiap grup aku pasti akan akan masuk di tiap-tiap grup, tapi 2 mentor inilah yang bertanggung jawab terhadap perkembangan atau istilahnya progresnya anak-anak gitu dalam mengerjakan proyeknya selama sebulan ini. Kenapa aku bikin seperti ini? Pertama supaya misalnya nih tentang satu tema painting misalnya. Nah, di sini aku akan memberikan pemaparan mungkin di minggu pertama misalnya ya, tentang painting. Terus, nah di situ kelas dilebur. Jadi semua gabung di satu Zoom, nanti aku memaparkan tentang apa itu painting, bla 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 segala macam gitu kan di minggu pertama. Nah, terus habis itu dilanjutkan sama para mentor yang nanti akan menjelaskan, oke, nanti proyek kita akan seperti ini. Terus, nah di sini juga anak-anak diharapkan sudah bisa mulai
diajak untuk berdiskusi atau melakukan, kalau tergantung umur anaknya juga ya, melakukan research kecil-kecilan kayak gitu-gitu. Nah, di sini tugas mentor-mentor yang 2 mentor ini untuk memantau gitu. Nah, prosesnya seperti apa, terus mekanismenya, teknisnya seperti apa, again nanti kita bisa bahas lebih mendetail lagi di Parents Meetup yang berikutnya. Jadi untuk yang kita bahas bareng-barengnya sama orang tua yang sudah pasti akan lanjut nih di Art Jam Session atau pasti akan bergabung di Art Jam Session 2023 nanti gitu. Nah, kira-kira seperti itu. Sampai sini ada pertanyaan? Kalau nggak ada, aku lanjut. Oke, aku lanjut dulu ya. Kalau masih ada pertanyaan di chat aja deh, langsung di chat aja. Oke, sekarang why sama where. Where-nya dulu deh. Where-nya dulu saat ini kita masih pakai Zoom karena peserta AJS itu dari ujung Indonesia sama ujung Singapura. Nah, terus mungkin sesekali kalau misalnya kita mau bikin yang sesi meetup bisa per area aja kalau mau diatur gimana caranya. Nah, nanti pembagian grup bisa juga misalnya grupnya itu grup anak-anaknya itu ambil grup per area, misalnya area mana yang bisa mereka nantinya meet up bareng beneran face to face gitu. Bisa juga, it's one option, itu satu option. Tapi again nanti kita teknisnya seperti apa kita diskusi bareng di Parents Meetup berikutnya. Nah, kenapanya sekarang? Why not? Nah, menurut aku karena kita punya tahun-tahun mendatang nih. Nah, kenapa kita nggak coba di tahun ini sesuatu yang baru, sesuatu yang fresh, sesuatu yang belum pernah kita coba sebelumnya gitu. Siapa tahu cara ini justru lebih menarik buat anak-anak, lebih bikin anak-anak lebih excited gitu, lebih membuat anak-anak lebih semangat dan lebih mengenal dirinya sendiri maupun teman-temannya gitu. Karena selama ini kan kita sesi Zoom semuanya lebur di satu ruangan gitu kan. Kurang intens tuh. Jadi kalau kita masukin ke grup-grup kecil, siapa tahu mereka jadi lebih semangat karena merasa mereka punya space gitu untuk mereka mengekspresikan diri gitu di depan teman-temannya dan dalam skala kecil. Jadi pelan-pelan menumbuhkan kepercayaan dirinya gitu supaya siapa tahu kalau di grup kecil mereka lebih berani gitu kan. Terus yang kedua, menambah exposure anak pada proses design thinking. Seperti aku bilang di awal, proses design thinking ini kepake banget di hampir semua aspek kehidupan menurut aku ya. Jadi kalau anak-anak terbiasa dengan proses ini, itu akan sangat memudahkan mereka nantinya gitu dalam hal apapun, di sekolah kayak, di pekerjaan kayak, di apa aja. Terus yang ketiga, memperluas jangkauan seni yang lebih kontekstual. Kontekstual di sini dengan kondisi sosial yang saat ini ya kita hadapi gitu kan, terus dengan kondisi alam dan teknologi pastinya, karena menyusul era pandemik teknologi ini lagi booming-boomingnya nih, lagi naik-naiknya gitu. So why not gitu, gimana kalau kita lebih memperluas jangkauan seni ini supaya lebih kontekstual gitu. Terus yang keempat, yaitu tadi nyambung, memberikan ruang bagi anak untuk menyampaikan idenya gitu. Siapa tahu dengan proses design thinking ini dan dengan metode smaller group, mereka jadi lebih berani, mereka jadi lebih appreciate juga ke orang lain gitu kan, lebih banyak ide-ide freshnya gitu. Terus yang kelima, mempersiapkan portfolio. Jadi mereka belajar gimana mengkurasi karya, mereka belajar bagaimana mereka mengapresiasi karyanya sendiri dan karyanya orang lain, dan terus dibundle, dibentuk jadi satu wujud portfolio untuk diri mereka sendiri gitu. Kira-kira seperti itu. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Kalau nggak ada, aku lanjut lagi. Oke, lanjut dulu ya. How much? Nah, sama seperti tahun lalu kita ada iuran setahun. Jadi tahun 2023 ini program ini 150.000 per keluarga. Jadi untuk yang punya anak banyak ini menguntungkan banget karena 150.000 ini untuk kakak sampai adik semuanya bisa masuk ke Zoom dengan screen yang beda-beda kalau perlu. Misalnya anaknya ada yang masuk ke
kelas kids sama yang masuk di kelas teens, harganya sama 150.000 per keluarga. Terus kalau, ada yang cuma mau ikut, sesi-sesi tertentu di bulan-bulan tertentu, kita juga membuka opsi untuk iuran bulanan 25.000 per keluarga. Gitu. Terus, how often, nah ini tadi yang sempat aku sebutkan juga, jadi kita Zoom meeting setiap Selasa. Nah, rencananya jamnya mau aku majuin lebih pagi nih. Jadi kan kalau selama ini kita jam 10. Nah ini kita mau majuin jadi jam 9 pagi atau kalau mau lebih pagi lagi jam 8 pagi. Nah ini nanti kita diskusikan bareng lagi in details di Parents Meetup berikutnya. Kira-kira teman-teman prefer yang jam mana, jam 9 atau jam 8 gitu. Terus, nah ini salah satu alasannya kenapa aku bikin kayak gini, karena kadang kalau kita mulai jam 10 itu anak-anak, di tengah-tengah mengerjakan kadang udah ngerasa lapar lah, apalah gitu ya. Jadi udah deket ke apa, waktu makan siang nih gitu. Nah jadi kita bikin lebih pagi lagi aja. Selain supaya anak-anak masih fresh nih, masih seger-segernya pagi-pagi, juga supaya nggak kejar-kejaran sama waktu makan siang. Terus, nah sesinya itu kita ngambil di minggu 1, 2, 3, dan 4. Kecuali kalau itu jatuhnya di hari libur nasional ya. Terus tidak ada sesi Zoom pada bulan dengan minggu kelima. Instead akan digantikan dengan sesi parents atau mentor meetup untuk diskusi dan atau pembekalan materi gitu. Jadi, di bulan 2023 ini ada cuma sekitar 3 bulan yang punya minggu kelima, yang punya 5 Selasa. Jadi, kita kurang lebih bisa bilang kita parents meetup tiap 4 bulan sekali, atau kalau diperlukan lebih sering juga, kita bisa atur lah bareng-bareng gitu. Gitu kira-kira. Oke, dari aku penyampaiannya segini aja. Apakah ada pertanyaan dari teman-teman? Mbak nanya, kalau satu sesi biasanya berapa jam ya, Mbak? Sesi pemaparan biasanya 15 sampai 20 menit. Aku sih berusaha untuk membatasi sampai 20 menit, karena kadang kalau lebih dari 20 menit anak-anak udah mulai, apalagi yang pikir ya, udah mulai, kapan kita mengerjakannya? Kayak gitu-gitu. Materi diusahakan nggak usah terlalu apa ya, nggak usah terlalu Panjang. berat, nggak usah terlalu panjang, tapi lebih banyak kan mereka langsung hands on gitu. Nah, sesi bikin-bikinnya sendiri itu biasanya 1 jam sampai 1,5 jam atau 2 jam tergantung aktivitasnya ngapain. Kalau aktivitasnya membutuhkan banyak waktu, nah biasanya mereka lanjut mengerjakan setelah Zoom-nya ditutup. Jadi kadang Zoom itu aku biasanya membatasi paling lama 1 jam aja Zoom-nya anak-anak. Nah, sisanya kalau anak belum selesai, silakan dilanjutkan offline. Nah, nanti hasil karyanya udah selesai, tinggal di-share di grup chat gitu. Oke. Berarti Kak, Zoom-nya itu sendiri maksimal cuma 1 jam aja. Oh, oke. Berarti kalau misalnya, anak saya ikutan berarti di-set misalnya saya mulai jam 9, jam 10, setengah 11 tuh udah ini ya, udah selesai. Maksudnya kalau misalnya seandainya dia ada kelas-kelas lain, jadi kita bisa nge-plot-in schedule-nya aja gitu sih. Oh, betul. Ya. Sesi Zoom-nya paling lama tuh 1 jam biasanya. Udah Oh, oke. Zoom kita off, terus kalau anak-anak menyelesaikan lanjutkan. Kalau misalnya mau diselesaikan di jam-jam berikutnya, misalnya setelah makan siang atau di besok-besoknya juga nggak apa-apa. Itu terserah anak-anak. Karena kita nggak ayo mana nih karyanya dikumpulkan, selesai nggak selesai kumpulkan, atau dalam 2 jam harus dikumpulkan, nggak kayak gitu. Jadi kita membebaskan anak-anak untuk oke, yang udah selesai nanti share ya di grup chat kayak gitu. Oke. Oke, Mbak, makasih. Sama. Oke, Mbak Pratiwi setuju jam 9. Oke, yes. Sip. Oke, ada lagi Kak pertanyaan? Kalau tidak ada pertanyaan lagi, nah ini Cassandra mau sharing tentang yang kelasnya para teens dan preteens. Silakan Cassandra. Halo malam kakak-kakak yang di sini. Saya Sandra. Saya kebetulan anaknya di tim. Ada 2 sih. 3 sih. Tim sama tim. Sebelum kita diskusi, saya mau tahu yang di sini yang anaknya tim siapa aja ya? Di sini ada Mbak Fidian. Kok hilang?
teens tuh mulai usia berapa ya Mbak di sini? 10 atau 10. 10 10 10? ke atas, ya. Oke oke. Oh iya, anak saya teen sih, 10 tahun. Beri dapat tahu. Oliver juga teen sih, udah 10 tahun. Oh iya, Oliver. Tadi buat wayangnya paling cepat. Oke, berarti 2 ya, sama Mbak Vivian ini kadang-kadang Vio ada di kelas ini juga nih. Tapi kita tunggu ya, ini belum connect mic-nya. Oke, ini sebenarnya dilema untuk yang tim sini ya, karena mereka rata-rata tuh sudah melewati untuk basic elemen sama basic prinsipalnya. Jadi kalau mau dimasukkan ke KIPS lagi, kayaknya mereka akan mengulang materi yang untuk yang bulan ini ya, yang tahun ini. Jadi kami memikirkan bagaimana untuk memberikan materi untuk para tim ini. Jadi lebih dalam, lebih sesuai usianya mereka, yaitu yang Art Basic History. Nah, menurut teman-teman, para tim ini topiknya apakah mau disamakan dengan KIPS, tapi dengan beda tingkat kesulitan, itu alternatif pertama. Alternatif kedua itu, kita akan tetap menjalankan Art Basic History, yang tahun ini kan Art Basic History-nya membahas tentang, kalau saya lihat kebanyakan rata-rata lukisan. Terakhir itu lukisannya sampai zaman Rokoko. Barok, sampai zaman Barok. Itu mau diteruskan sampai ke zaman berikutnya, yaitu selanjutnya tuh Rokoko, neoklasik, terus modern art. Itu salah satu alternatif kedua. Alternatif ketiga, kita bisa membahas mereka ini berdasarkan pelukisnya. Jadi kita akan membahas, memasukkan unsur-unsur ini ya, penelitian berarti. Pelukis ini, tiap pelukis kan punya gaya sendiri-sendiri. Kenapa mereka mempunyai gaya lukis seperti itu? Jadi kita akan meneliti dari latar belakang. Ya, masa kecilnya mungkin, kalau ada informasi tentang itu, terus keadaan sosial budaya saat lukisan itu dibuat. Jadi kita akan meneliti di bagian itu. Jadi ada 3 alternatif nih yang bisa kita lakukan untuk tahun 2023. Kalau menurut teman-teman enaknya seperti apakah? Kalau yang alternatif pertama, berarti kita akan ikut yang tadi Kak Ira paparkan. Yang 1 sampai 12 itu, tapi dengan tingkat kesulitan yang berbeda. Gitu. Atau malah bingung ya? Kalau saya sih setuju alternatif 1, karena emang beragam yang dipelajari. Jadi nggak melulu lukisan sepanjang tahun gitu, Mbak. Tapi memang benar tadi challenge-nya dibikin agak lebih sulit kan. Itu sih, karena menarik sih tadi kayak yang disampaikan Mbak Ira, yang berapa ini ke atas masih yang kayak manual gitu, drawing, painting, terus yang ke bawah ada grafik kayak gitu-gitu. Jadi emang various sih yang dipelajari. Jadi kayaknya anak-anak juga nggak jenuh mungkin ya. Gitu sih kalau dari aku. Oke, lebih tertantang Makasih. ya. Lebih tertantang karena topiknya beragam, nggak cuma tentang satu jenis artnya. Artnya lebih diaplikasikan ke banyak hal. Oke, terima kasih. Oke, itu dari Mbak Santi. Kalau yang dari teman-teman yang lain? Oke, Mbak Ira setuju. Karena ini yang bersuara sudah 2 orang, jadi kita akan tahun 2023, timnya akan mengikuti topik dari yang tadi ada di slide, tapi dengan tingkat kesulitannya berbeda. Gitu ya. Kan ya berarti sudah kita untuk next meet up-nya nanti kita akan membahas dalemannya berarti.
untuk yang tim. Begitu. Oke, saya serahkan kembali ke Kak Ira. Kak Ira, silahkan. Yes, oke, terima kasih San. Nah, kita sudah memaparkan nih untuk yang konsep IJS 2023 dari sisi aku sama dari sisinya Sandra. Nah, FYI Sandra ini background-nya psikologi, terus Sandra juga ada background di psychology art. Jadi kenapa aku tarik Sandra dan aku excited banget Sandra masuk ke kelompok anak teens dan preteens karena di situ Sandra bisa menyisipkan tuh sisi-sisi dari art terapinya, terus psikologi artnya ke anak-anak teens karena di usia anak-anak teens dan preteens aku berharap mereka sudah bisa menerima materi-materi yang untuk pengayaan sisi mentalitinya mereka gitu. Nah, disinilah menurut aku Sandra punya program yang mudah-mudahan ini cocok sama anak-anak teens dan preteens di IJS nanti gitu. Anyway, semua materinya baik anak kids dan teens dan preteens nantinya tetap akan pemaparan materinya nanti tetap aku akan masuk ke semua grup nih, grup baik anak-anak maupun grup teens dan preteensnya. Jadi kita semua akan kerja bareng-bareng nih sama seperti tahun lalu para orang tua jadi fasilitator dan jadi mentor untuk anak-anak kita yang berkembang bersama di AJS, belajar bersama di AJS gitu. Jadi aku berharap teman-teman juga masuk ke keluarga besar Art Jam Sessions ini dengan ekspektasi yang sama nih kita, bahwa nantinya kita inilah yang para orang tua anak-anak AJS inilah yang nanti akan mendampingi anak-anak untuk mereka berproses gitu. Sama seperti tahun-tahun yang lalu selalu kita akan selalu melakukan hal-hal yang sama gitu. Jadi supaya anaknya bertumbuh, anaknya belajar, terus kita orang tuanya juga bertumbuh juga. Jadi kita saling sama anak pun jadi bisa saling mengerti, yaitu proses pertama dari design thinking yang tadi aku paparkan, empathize. Jadi kita lebih berempati sama anak-anak kita sendiri kayak gitu, dan anak-anak juga lebih berempati sama kita sebagai orang tua karena mereka melihat oh ini orang tua saya nih, mamaku nih ikut jadi mentor di AJS gitu kan, dan aku yakin banget kalau ini sedikit banyak akan mempengaruhi bagaimana anak-anak kita berempati terhadap dirinya sendiri maupun orang lain gitu. Kurang lebih kayak gitu. Oke, kayaknya apakah ada pertanyaan lagi dari teman-teman? Untuk teman-teman yang tadi masuknya terlambat, nanti boleh lihat recording-nya aja ya. Yes, Kak Irma nanti boleh dengarkan recording-nya aja. Oke, silakan kalau ada pertanyaan. Kalau nggak ada, sesi Zoom-nya malam ini kita sudahi. Nah, nanti setelah teman-teman yang belum sempat mengikuti dari awal tadi nonton dulu recording-nya. Nah, kalau mau ada pertanyaan, kalau mau ada usulan, ada masukan, apa aja kita terima, nanti kita diskusi bareng-bareng dari situ. Aku sih berharap kita semua, kalau teman-teman di sini punya ide yang lebih baik, ide yang lebih fresh, I'm open to any ideas. Karena aku berharap kita semua nanti lah yang akan membawa si AJS 2023 ini bareng-bareng mau dibawa kemana nih gitu kan. Sebagai komunitas kita bekerja bareng di sini gitu. Oke, dari aku segitu aja. Kak Ika atau Kak Sandra ada yang mau ditambahkan? Oh, aku ada. Jika setelah ini memang teman-teman bersedia, silakan registrasi langsung ke link tree-nya Studio Kotak-Atik ya. Kemudian masa waktu berpikir masih panjang. Istilahnya begitu. Kemudian maksudnya kalau mau memberi masukan boleh. Nanti kita tetap akan ada pertemuan untuk membahas yang benar-benar bergabung dengan di 2023 bersama anak-anak, ingin membersamai anak-anak. Di 2023 nanti berarti kita akan ada grup baru seperti biasa, kemudian kita ada registrasi baru seperti itu dari saya. Terima kasih.
Oke, terima kasih teman-teman semua yang hadir malam ini. Appreciate banget sudah meluangkan waktunya. Kita ketemu di Parents Meetup berikutnya. Mudah-mudahan yang di sini semua ikut lanjut di AJS 2023 atau teman-teman yang baru bergabung jadi pengen ikut bergabung nih di program AJS kita tahun 2023. Oke, sampai sini dulu. Terima kasih banget. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam. Terima Terima kasih, kasih Mbak semuanya. Ira. Sehat-sehat. Mbak Ira, Terima kasih semuanya. Mbak Sandra.